Ke diskotik mabui-mabui. Asik, kita ngobrol feng shui. Kembali lagi di Pacin Audio Visual. Dan kali ini bersama saya Tasyang Po. Dan saya Han Ping Chien. Gua kuil. Hah? Kuil. Kuil sih orang dong, nama bangunan. Gua nama orang. Siapa? Pesulap. Pesulap Cina. dari tapi zaman dulu dari tahun 1930. Anjing, senior. Pesulap lama. Dan hari ini sangat spesial karena Benar. kita kedatangan orang yang sangat berilmu. Tepuk tangan untuk Sidi Wiguna Teh. Mantap. Seorang dosen. Orang Bandung. Bukan. Sidi Wiguna Teh. Teh. Sorry deh, aku sorry deh. Aku minta maaf. Kalau orang Bandung harusnya di depan. Teh Wiguna Sidi. Iya, kalau tehnya di belakang berarti ngasih tahu kok ke teteh. Ini si Di Wiguna teh, gitu. Lu lagi nama orang dibecandain, kenalan dulu. Sorry. Ada. Tapi tehnya itu apa? Kok? Marga. Oh, Mampus lu, marga dibecandain lu. Gue gak bercandain marganya, gue bercandain ini. Enggak bercanda. Elah lu. Gue sih gak berani bercanda. Gue gak bercanda. Tapi gue baru tahu Kan kok kayak ada teh. marga teh ya kok. Teh itu Hokiannya. Oh. Mandarinnya Ceng. Ceng. Ceng Ho. Oh, CHNENG. Z sih biasanya. Oh, Z. zeng. Oh, ceng. Oh. Ceng Ho tahu dong, Ceng Ho. Tahu. Nah, itu. Oh, dari situ Hokiannya teh. Teh. Oh. Gitu. Berarti masih ada nama Cinanya kok Sidi? Masih. Oh, masih ada bar. Lu yang gak ada. Iya, saya kok enggak. Tapi katanya kalau enggak ada boleh dibikinin ya? Boleh dong. Oh, boleh. Oh. Kan boleh nggak ada, boleh ada. Aku enggak dapet, dari papa enggak dapet. Bikin bar. Heeh. Pakai apa? Ada yang bisa ngitungin. Oh gitu. Oh, berarti bikin tuh dihitungin. Enggak sembarang. Enggak sembarangan kayak gue mau ini gitu, enggak bisa. Ya atas itu pilihan. Oh, pilihan. Tapi kalau mau dihitungin lebih bagus. Yang benar-benar. Karena jadi ada artinya, ada nilainya. Iya, kan bikin nama ini kenapa namanya podcast Pacin kok. Pasti dipikirin kan. Iya sih. Masa mikirin nama sendiri nggak dipikirin. Oh, benar. Benar bar lu. Nanti deh kita cari deh bikin nama Cina deh. Benar. Cari deh. Berarti Ko Sidi ini disebutnya pakar feng shui atau apa? Dosen atau apa? Pengajar. Namanya? Ya, saya senengnya dinyebutnya feng shui arsitek. Feng Shui arsitek. Ya, karena background saya memang arsitek. Terus saya belajar feng shui. Habis gitu saya belajar urban planning. Habis itu terus saya ambil doktoral ngebahas feng shui. Oh, Spesifik banget deh Feng Shui ya. belajar mulu ya. Ya bagus dong. Berilmu itu namanya. Berilmu. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut, menurut Ko Sidi, begitu datang ke kantor ini, bagaimanalah? Feng shui. Apakah gedung ini bagus? Apakah enggak? Secara pintu, sudut ruangan. Spesifik set ini kalau boleh. Siapa tahu mandek rezeki kita karena salah setnya. Aduh. Tapi kalau secara kasat mata udah oke belum kalau set Pacinko gini? Nah, itu yang membedakan saya dengan ahli feng shui lain. Jadi kalau saya ditanya kayak gitu, saya nggak tahu jawabannya apa. Oh. Karena saya belum ngambil data, belum ngitung. Oh gitu. Jadi nggak tahu. Oh, datanya tuh apa aja kok yang diperlukan? Jadi kalau ngatur feng shui itu yang pertama kita harus tahu orientasi bangunannya nih ngadep secara kompas ngadep kemana. Oh gitu. Ada lobhan, ada kompasnya gitu. Nah kita ukur derajatnya ke berapa, habis gitu tanggal lahir pemakai gedungnya. Pemakai atau pemilik atau kan banyak yang make. Iya. Yang Kepala. berkepentingan, stakeholder. Oh berarti Mas Panji. Mas Panji. Oh. Tapi kalau ini termasuk misalnya podcastnya ini, kenapa Ko Berry sama Ko Erwin ngadepnya ke sono, nggak ke sono gitu. Itu ada hitungannya. Oh. Tapi bener gak ini ngadep ke sono? Langsung takut. Jangan-jangan salah nih. Lu yang nyuruh ngadep ke sono. Nah ini lebih ke kebutuhan kamera nyampainya segini kok. Jadi ya udah di sini. Oh gitu. Jadi mesti dihitung Mesti mestinya. Ada Apakah- rumusnya.
Siapin Dim rumusnya. data-datanya. Enggak, jangan langsung. Jangan langsung, kita mau ngobrol aja. Jangan tiba-tiba disuruh ngitungin. Ada biayanya itu. Lu. Jadi input datanya tuh ada gini, ada apps-nya. Yang Ada apps-nya. pertama kan tadi bangunan nih. Nah, kita harus ngukur nih. Nih tuh kayak gini. Ngukur bangunannya derajat kompasnya ke gitu. derajat berapa. Misalnya ini nih. Nanti kalau udah dapet, kalau saya geser derajatnya nih, angkanya berubah semua. Anjir. Oh iya ya, langsung ada. Gitu, kayak sudoku. Tapi ini rumus sebetulnya. Iya, itu rumus. Nah, ini Orang kalau nggak ngerti mah bilangnya togel itu. Kalau orang nggak ngerti, iya angka banyak togel ya, bukan rumus. Nyocokin. Cuman perkara angka. Iya, jadi kita ngedekode coding ini. Gitu ceritanya. Ini based on building. Kalau based on personnya, keluarnya kira-kira kayak gini. Pace. Ini pace, tapi di pace ini udah ada pengaturan fungsinya nih. Orang ini butuh arah mana. Oh berarti Ini kan arah mata angin nih. Gitu. berarti untuk menentukan nanti bangunan sebelum ngebaca orangnya dulu. Iya. Data dari orangnya dipakai untuk penyesuaian di bangunan. Betul. Jadi yang sering terjadi kalau di arsitektur kan misalnya dapat klien disuruh desain, ya udah desain gitu kan. Fokusnya ke bangunannya. Iya, Ya. iya. Di feng shui enggak. Di feng shui itu fokusnya ke orangnya. Jadi analoginya tuh kayak kita beli baju. Oke. Apa yang kita lakukan ketika kita masuk ke dep store? Lihat dulu bajunya. Lihat dulu, habis itu ngapain lagi? Ngepasin. Ngepasin. Ke fitting room kan? Fitting room. Nah, kalau pas, enak, nyaman, kita Baru beli. beli. Iya. Kalau enggak, balikin gitu kan. Iya. Nah, rumah gimana ngefittingnya? Nah, iya juga Iya. ya. Fitting roomnya aja di dalam rumah. Iya kan? Berarti harus ada rumah dulu. Bener. Iya. Bingung. Nah, karena nggak bisa ngefit kayak gitu, Ah. makanya perlu dihitung. Oh, itulah tugasnya ahli-ahli Ahli feng feng shui. shui. Harusnya. Iya. Oh. Sebetulnya indikatornya gampang ngelihatnya. Kalau kita tinggal di bangunan itu hidupnya nyaman, sehat, rezekinya bagus, harmonis, itu fungsinya bagus. Oh. Kalau ada yang kurang di situ, berarti ada yang salah. Ada yang salah nih rumah. Iya. Perlu Gitu. konsultasi lah, makanya ke Betul. ahli-ahli. Lu udah berapa kali berantem sama istri lu di bulan ini? Banyak. Gak ada. Gak bagus rumah lu dong. Aman. Dihitung lagi. Aman, rumah tangga aman gitu. sampai sekarang. Tapi kan tadi kita sempat ngobrol sedikit nih sebelum nyala kamera. Hmm. Berarti feng shui, kalau dengar dari definisi yang tadi Kosi diceritakan, ada harmonis apa, berarti feng shui itu kepercayaan dong. Kan katanya feng shui itu justru ilmiah. Ilmiah. Kalau kayak gitu ilmiahnya dari mana? Maksudnya kenapa bisa malah jadi harmonis? Nah gini, Hubungannya apa? kalau yang namanya kepercayaan, itu kan kita harus percaya dulu dia baru terjadi. Betul dong? Iya. Kalau kita nggak percaya, dia nggak terjadi. Gitu kan? Nah sekarang saya tanya nih, kalau kita percaya banget nih, yakin banget 1000%, matahari akan terbit di selatan. Boleh dong kita punya Iya kalau kepercayaan boleh. Boleh kan? Ah. Terjadi nggak? Enggak, tetap dari timur. Tetap dari timur. Kenapa? Karena dari sononya. Iya, betul sih. Ini gue yang jadi host nih, gue yang jadi tanya nih. Iya, nggak apa-apa. Emang kita kan blow on. Nggak tahu apa-apa. Kita kan kosong. Tapi kenapa lanjut. dong? Coba, kenapa? Kenapa dia nggak nurut dengan kepercayaan kita? Karena secara ilmu revolusi bumi ya. Rotasi bumi, bukan rotasi bumi berarti rotasi matahari, revolusi bumi kan bumi yang mengitari kan. Matahari adalah pusat tata surya, mengitari matahari berarti planet. revolusi bumi disebutnya. Ya. Kalau rotasi bumi yang berputar. Masih ingat gue. Iya. Ternyata pintar. Lumayan kalau dikit-dikit. Dia mah bengong karena emang gak ngerti. Ngerti gua. Apa? Charles Darwin. Beda. Ini matahari. Sorry. Terus lanjut. Jadi? Itu satu ya contoh. Terus contoh kedua nih, misalnya nih kita di gedung lantai 10 deh. Oke. Terus kita yakin banget nih kalau kita loncat ke bawah, kita nggak bakal kenapa-napa. Berani loncat nggak?
Ya enggak lah. Enggak. Kenapa nggak berani? Padahal udah percaya banget nih, yakin banget. Karena secara teori gravitasi nggak seperti itu. Ya. Nah itu, Oh. itu hukum alam. Oke. Namanya hukum alam, dia nggak peduli dengan kita percaya Percayanya atau kayak nggak apa? percaya. Mutlak. Relatif, Oh relatif malah. relatif. Kadang ada keajaiban, selalu ada anomali. Iya gitu kan. Faktor X yang kita nggak Ya, bisa tahu ya. Tapi kecil. Iya. Gitu. Nah, jadi kenapa saya bilang feng shui itu bukan kepercayaan? Karena orang yang nggak percaya feng shui pun, feng shui itu tetap berlaku buat dia. Oke. Gitu. Emang cocok jadi dosen ya, enak banget suaranya di sini dan Iya. sumpah. Gua gak bohong dari tadi gue denger kayak lagi ngajar. Bener dah. Enak banget di kuping Fli ya. Enak banget ya suaranya ya. Dosen-dosen yang disenengin mahasiswa Iya, nih. enak banget. Iya. Gitu. Oh, jadi percaya atau tidak, Dia tetap jalan. ya Tetap emang jalan. seperti itu. Dia Karena tetap jalan. secara teori dan hukumnya memang seperti itu. Hmm. Oh gitu. Bisa dikasih contoh nggak kok ilmiahnya tuh dari mana gitu? Kenapa feng shui ini Ilmiahnya ada ya? ilmiahnya? Jadi gini, kan pada udah tahu dong kalau peradaban Chinese itu tinggi. Ya. Setuju dong? Ya. Saya sering kasih contoh tuh 2 hal untuk melihat sebuah peradaban tinggi atau enggak. Sederhananya tuh gini. Pada tahu nggak angka yang kita pakai sekarang itu angka dari mana? Romawi. Bukan. Angka Roma bukan. Romawi yang V. Oh iya Yes, benar. Itu Romawi. Itu Romawi ya. Itu ya. angka versi Iya. Barat. Iya. Nah sekarang angka yang Yang kita pakai yang satu gitu, 2, itu 3. angka dari mana? Oh iya, dari mana? Dari ya? mana ya? Nggak tahu. Kita diajarinnya Oh, cuma iya. 1, 2, 3, 4, 5 Iya. sampai. Itu angka dari Arab. Oh dari Arab. Dari Arab. Kalau angka Romawi X, M, Ya. V gitu V, kan. Coba bikin kali-kalian. Pusing nggak? Pusing. Susah kan? Ya. Pusing. Kali-kalian aja susah dia. Gitu. Nah sekarang angka ini diadop oleh mereka. Gitu. Jadi sebetulnya matematika timur diadop oleh barat, kemudian sainsnya barat berkembang. Sementara dibilang matematika itu adalah ratunya sains. Queen of Science gitu kan. Gitu. Rajanya siapa? Sainsnya ceritanya. Oh rajanya si sainsnya. Matematika adalah ratunya. Ada ratunya. Kalau nggak ada ini nggak akan berkembang. Oke. Gitu. Nah, Oke. cuman dulu ini nggak ada angka 0. Bayangin kalau angka tapi nggak ada 0. Gimana berkembang? Nah yang punya angka 0 itu peradaban India dan peradaban Cina. Cina huruf 0-nya bukan 0 gitu, Iya, tapi huruf Mandarin, huruf kanji, ling gitu kan. Gitu. Nah dari situ itu udah kelihatan kan tingkat peradabannya. Terus yang kedua adalah kalau peradaban tinggi itu selalu punya kalender. Kalender siapa yang paling canggih? Suku Maya. Suku Maya dia memprediksi kiamat kan. Tapi salah sih berarti nggak canggih. Nah, yang paling canggih siapa? Kalender Cina. Kalender Cina. Iya Cina ya. Cap Go nggak pernah meleset. Oh. Cap Go selalu full moon, purnama. Dari dulu sampai sekarang. Ya kan? Oh, Ceit itu selalu bulan tilem. Iya. Nggak pernah meleset. Bahkan dia udah tahu kapan gerhana segala macam. Nggak pernah meleset tuh ya. Nggak pernah meleset. Dan mereka berani ngedeclare dia punya buku namanya Wan Nianre. Kalender 10.000 tahun. Gitu. Nah, untuk bisa ngitung kapan purnama, kapan enggak, itu kan butuh pengetahuan yang dahsyat baru bisa nyampe. Benar. Nah, 2 ini ada di China. Gitu. So, ini adalah peradaban. Gitu kan. Nah, terus gimana nih ceritanya Feng Shui? Feng Shui itu kenapa sih kita harus pakai lobhan? Lobhan itu kompas. Kalau sejarah kompas, China nemuin kompas itu dari 2000 tahun sebelum Masehi. Entar Google deh, kapan Barat nemuin kompas. Selisih ribuan tahun. Ya udah, selisih jauh. Jauh, Telat lah, ribuan pokoknya tahun. telat lah. Nah, apa yang terjadi dengan selisih waktu ini? Tentang pengetahuan
terkait kompasnya. Oke. Gitu ya. Ya. Nah, itu kompas. Kompas itu sebetulnya dia ngukur apa sih? Urusannya apa? Kemiringan. Arah mata angin Ya arah mata angin, tapi kaitannya dengan apa? dengan oh ini salah jawab. Beneran Kurang kan gue nilai yang kita, jadi Bang. host? Iya, bener. Gue yang banyak nanya. Ujian nih Bar. Ujian nih. Belum belajar lagi. Belum belajar lagi gue anjir. Kompas. Kompas. Kompas terkait dengan Gramedia. Bukan. Kompas Gramedia bukan. Itu penerbitnya Kompas Gramedia. KG di Palmerah. Kita nggak tahu. Kompas. Kita nggak tahu. Apa kok? kaitannya dengan magnet. Oh, Iya dong. makanya ada kutub utara, kutub selatan. Iya, makanya kan jarum kompas itu ke utara selatan karena kutub magnetnya di situ kan. Gitu. Nah, apa urusannya dengan tubuh kita? Kalau kekurangan zat besi, apa yang terjadi? Lemas. Anemia kan. Oh ya, dibilangnya anemia. kan. Ya anemia kan lemes memang. Kekurangan zat besi. Artinya di tubuh kita nih ada logam nih. Ada mineral. Jadi tubuh kita ini sensitif terhadap Magnet. Electromagnetic field. Gitu. Oke. Nah, electromagnetic field ini sangat mempengaruhi manusia. Enggak manusia doang sebetulnya. Semua makhluk yang hidup di permukaan bumi itu sangat terpengaruh oleh electromagnetic Berarti di field. badan kita ada magnet atau ada besi? Sensitif terhadap magnet. Oh. Sensitif. Iya, makanya kalau ada aturan bangunan tuh di bawah sutet nggak boleh ada bangunan kan sebetulnya gitu Iya. kan. Nah itu kenapa? Karena electromagnetic fieldnya tuh labil. Efeknya apa kok? Oh bisa cancer, bisa terjadi mutasi gen. Abdur suruh pindah tuh Abdur. Abdur mutasi gen ntar dia lu. Iya. Mampus lu jadi X-Men. Jadi X-Men dia ntar. Kalau jadi X-Men mending. Iya makanya. Kalau kenanya yang enggak. Iya sih. Ah si Abdur kan dekat sutet kan rumahnya kan? Hah? Lebih gede lagi? Heeh, Lebih jadi bahaya kan berarti. listrik kan AC kan. Jadi dia Iya kan iya iya. berubah-berubah Ada terus gelombangnya kan. betul, gak stabil. Nah itu mempengaruhi DNA kita. Sel-sel tubuh kita dia akan terjadi mutasi gitu. Oh gitu. Kalau mutasinya bagus oke, kalau mutasinya jelek. Iya benar. Tapi nggak kasat mata kayak gitu kan? Nah itu Iya dia. kan gak kelihatan. Iya makanya. Iya, canggihnya feng shui adalah dia udah nyampe ke sana. Oh. Sekarang lihat ya perkembangan peradaban kita nih. Dulu duit bentuknya apa? Dulu banget. Batu. Oh, batu Batu terus yang gede. berkembang, Jadi berkembang, emas. Fisik kan? Fisik. Ya. Sekarang Kertas. Sekarang saldo. cashless. Oh iya, iya saldo cashless. semua cuman angka. Bitcoin, kripto, Tanpa Ya. ada fisiknya. intangible. Ya kan? Dulu apalagi ya yang tangible ya. Tangible tuh apa? Ada bendanya. Oh. Sekarang makin ke sini makin hilang tuh barangnya. Gitu kan? Voucher pulsa. Iya. Iya bener Mesti sih. beli gosok voucher. Bener sih. Pulsa. Bener sih. Sekarang nggak usah. Jadi bedanya ahli feng shui dengan arsitek cenderung agak fokus ke barang yang ada bentuknya. Ada barangnya. Oh, Kasat. oke. Apa sih? mata. Kasat mata. Kalau feng shui kasat dan tidak kasat dua-duanya jadi pertimbangan. Oh. Gitu. Buset beneran ini mah. Makanya pantas S3. Iya pantas lah iya ngomongnya bener. Bagus enak banget dengerinnya. Beneran cocok jadi dosen. Berasa kuliah. Iya. Ini tahun ke-21 saya ngajar. 21 tahun ngajar. Dan fokusnya selalu ini kok. Yes. Apa? Feng Shui. Arsitek. Feng shui. Jadi nama mata kuliah saya feng shui dan arsitektur. Feng Shui dan arsitektur. Memang kenapa tertarik dengan Feng Shui ya? Maksudnya mungkin kalau tertarik dengan arsitek ya oke lah. Saya senang arsitektur. Kecemplung. Hah, kecemplung. Nggak Iya. sengaja. Jadi tadinya tuh saya skeptis. Saya apaan lah kayak gituan gitu Iya. kan. Oh awalnya justru udah berawal dari nggak tahu dan apaan sih nih gini-gini gitu. Malah rada nolak ya. Menentang. Awalnya nih apalah kayak gituan gitu kan. Nah yang membuat saya nyemplung ke feng shui ini gara-gara pendiri jurusan arsitekturnya Untar.
Pak Wastu Praganta. Oke. Dipanggilnya Pak Cong. Pak Cong ini dulu kalau nggak salah pernah menjabat kepala dinas tata kotanya DKI zaman Pak Ali Sadikin. Oh. Beliau itu salah satu orang kesayangannya Pak Ali Sadikin. Oke. Nah, beliau mendirikan jurusan arsitektur Untar di tahun 62 kalau nggak salah. Berarti udah 63 tahun nih. Iya. Gitu. Nah, dia penguji saya di sidang akhir. Oh gitu. Jadi Ini sidang akhir S3 nih. S1. Oh S1. S1 tahun 89. Jadi waktu Baru lahir. Baru lahir. Oh, udah sidang. Udah sidang. jadi ketahuan umur ya. Oke, terus? Nah, ditanya nih, ini desain kamu gini-gini tuh kena tusuk sate, feng shui-nya gimana gitu kan. Apaan ini feng shui kok ditanya di sidang tugas akhir padahal nggak pernah diajarin. Iya, gitu iya, kan. iya. Ya udah nggak bisa jawab gitu. Untungnya lulus. Lulus, habis gitu tahun 90 ke Gramet. Kompas Gramedia. Bener ternyata ada hubungannya. Canggih. Iya. Cenayang. Itu keahlian saya. Wah enggak, kau jangan jumawa mas. Enggak itu, enggak gitu. Oke, lanjut. Nah, saya ngeliat lah tuh satu buku. Tipisnya kayak gini lah, ukuran A5 segini tebelnya, covernya merah. Penulisnya bule. Orang Inggris ternyata, Stephen Skinner. Tentang feng shui. Isinya tulisan semua. Nah arsitek tuh rada males tuh kalau ngeliat buku tulisan semua. Digeletakin, kagak dibaca. Arsitektur tuh visual banget ya. Iya orangnya. pengennya ada gambar-gambarnya lah gitu kan. Udah nih. Terus tahun 95 muncul nih banyak buku feng shui. Penulisnya namanya Lilianto. Orang Malaysia. Jadi saya belilah tuh beberapa buku dia. Saya lihat banyak grafiknya. Jadi seneng gak ngikutin. Terus dia nyampe ini tuh sederhana gitu. Jadi gampang nih ngertinya. Nah 96 saya waktu itu udah di Batam. Udah punya konsultan arsitektur. Biro arsitek. Usaha sendiri. 95 saya beli bukunya, saya pelajari, 96 saya bongkar kantor. Ngikutin hitungan itu. Jadi saya udah bisa ngitungnya tuh. Itu hitungan feng shui nih. Feng shui, ternyata ruang kerja saya salah. Arah pintu saya salah gitu. Sebelumnya cuma modal ilmu arsitektur. Ya. Gitu. Bermodal dari buku itu aja. Ketika akhirnya tahu salah kok. Dibongkar. Efeknya apa? Yang setelah diingat-ingat lagi, oh ternyata ini salah, pantas begini, ada gitu-gitu nggak? Nggak begitu berasa. Tapi setelah renov. Baru berasanya? Berasanya dahsyat banget. Oh. Nah apa yang terjadi di tahun 97? 98? Piala Dunia. 98 Piala Dunia. Krismon. Tapi 97 nggak ada Piala Dunia? Nggak ada. 98. 98 ya? Krismon kan. Yang paling hancur bidang apa? Bisnisnya. Keuangan. Bank. Keuangan. Terus? Jangan ditanya mulu kita. Kalau ditanya mulu kita ketahuan blonde nih. Iya. Tipikal dosen nih suka nanya mahasiswa nih. Iya. Ngerti. Ini apa? Apa ya? Aduh apa nih? Aduh tolong. Jelasin aja udah. Biar balance, kalau enggak dia kebanyakan nanya. Oh iya benar. Oke. Oke, keuangan. Keuangan. Nah yang lain Perbankan. properti hancur. Oh. Iya kan? Iya karena harga properti tinggi, orang nggak punya uang buat belinya juga. Nah saya biro arsitek. Oh. Hancur apa enggak? Hancur dong. Kagak. Loh malah enggak? Dapet proyek gede. Loh kok malah enggak? Itu dia. Gara-gara Jadi bongkar itu. waktu itu dapat 2 proyek super gede. 280 hektar sama 90 hektar. Wow. Nambah karyawan. Sampai nyewa ruko sebelah untuk nampung karyawan. Orang-orang bubaran, gue nambah karyawan. Masih gak mudeng tuh. Kirain gue hoki aja. Iya. Oke aja ini Iya. mah. Nah udah kan. 99 ceritanya pengen ngambil S2. Senengnya perkotaan. Jadi ceritanya mau ambil perkotaan. Nyari-nyari di internet, pengen distance study, nggak ketemu. Kalau perkotaan tuh harus tatap muka kuliahnya. Keklik ke feng shui.
gitu loh, ada course-nya nih. Pertama ngelihat course-nya si Lilianto. Oh. Gitu ceritanya. Dia buka course di Kuala Lumpur. Udah nih email-emailan. Terus di bukunya Lilianto itu di bawah dia selalu tulis nih, kerjasama dengan Grandmaster Yap Cheng Hai. Saya mikir, kenapa gue nggak sekalian nyari si Grandmaster? Langsung gurunya. Iya, Google. Buka kelas juga dia Di? di Singapura. Oke. Saya di Batam. Oh deket. kan? Tinggal berenang. Enggak. Deket. Kelihatan memang. Dari pelabuhan Batam tuh kita waktu nyebrang juga kelihatan. Tapi berenang PR sih. Kita naik kapal speedboat aja waktu itu 40 menit tuh. Jangan gak bisa berenang juga dong. Kopaska aja gak berenang. Jangan berenang dong. Dekat dari Batam. Nah, cuman yang jadi masalah tuh harga dia mahal banget. 3 kali dari Lilianto. Harga kursnya. Harga course-nya. course-nya. Itu satu kali course maksudnya Atau- sebulan atau iya, berapa Dia lama short gitu? course. Jadi dia bagi modul-modul kan. Modul elementary, intermediate, advance, sampai ke graduation gitu kan. Ini short course. Dia kasih materi. Nanti kita perlu latihan nih sendiri di rumah. Tergantung kecepatan kita nangkep. Masing-masing. Nanti kalau kita udah siap, lanjut ke modul berikut. Oh gitu. Tapi satu course ini, satu modul ini mahal. Mahal. Jadi saya email lah dia Bu, kan. boleh tahu nggak kok kisaran mahalnya tuh nggak dapat bayangannya? Di tahun itu. Total spending saya belajar feng shui ini kira-kira $50,000. Di tahun itu? Dari 99 sampai 2003 $50,000. gitu. Beda-beda tiap tahunnya. Iya Ya, kan, belum beda-beda. ngitung inflasi segala Iya. macam. Ya udah kita ambil Ya, kesimpulan sekitar- mahal. Mahal. Nah jadi waktu ngelihat harga dia 3 kali dari yang itu, saya email. Saya bilang, saya tertarik nih sama course Anda. I'm interested with your course. But I'm surprised with your price. Saya bilang gitu. Mahal banget gitu kan. Dia bales, I have 2 reasons. The first, I am the best teacher. Dia ngomong gitu. Pede banget gitu kan. Terus dia kasih reason kedua, dia bilang gini. Second, ini kayak kamu beli berlian. Katakan nih berlian yang kamu beli ini asli, tapi lu belinya di kaki 5 dengan harga kaki 5. Lu bakal kepikiran terus. Asli Bener. nggak ya? Asli nggak ya? Gitu kan. Bener. Masuk akal. Ya kan? Tapi kalau lu beli berlian di butik berlian dengan harga yang reasonable, lu akan pakai berlian ini dengan bangga. Benar. Ini asli, lu yakin ini asli? Oke. Itulah gue, dia bilang gitu. Ya udah, saya bayar lah gambling pengen lihat dia kayak apa sih gitu kan. Udah nih, saya masih inget tuh bayarnya tuh di April tahun 99. Kelasnya di September. Anjir masih lama. Nungguin tuh. Nungguin. Masih lama. Nungguin. Kabur gak nih orang ya? Gue sih habis keluar duit gede. Masih lama tuh kepikiran kayak, kabur gak nih orang ya? Kabur gak ya? Nah, udah kan, begitu masuk ke kelas, waktu itu. Oh berarti nyamperin dong ke Singapura? Iya, kita kelasnya di Singapura. Ah. Pesertanya ada 32. Orang asingnya cuma 4. 28-nya bule semua. Dari Belajar feng shui. Dari total 12 negara. Bule-bule belajar feng shui. Dan ternyata jago-jago. Wah. Gue kayak anak bawang di kelas. Minim tuh pengetahuan Blank. jauh dibanding yang lain. Oh iya, banget. Wah. Udah kan, jadi pas lagi break, gue tanya lah tuh ke temen-temen. Menurut lu orang, gini guru gimana nih? Oh dia guru gue yang keempat. Keempat gitu. Dia guru gue yang ketujuh gitu. Terus ada satu temen dari Sydney ngomong, dia guru gue yang ke-8. Kan bingung kan ya? Lu orang ngapain? Kok guru lu orang banyak banget gitu kan? Sidi, gue orang keliling dunia nyari guru. Buset, Untuk segitunya buat dapetin guru yang bener. belajar ya. Iya. Terus gue bilang, dia guru gue yang pertama. Gue langsung ditepok. You are so lucky, dia bilang. Oh. Gitu. Tepok. Udah, dia bilang. Ini satu ini udah lebih dari cukup. Oh jadi mereka tuh sebelum belajar kemana Nyari guru. nggak dapet yang cocok, nggak dapet Nyari yang lagi, sesuai, sampai akhirnya ketemu ketemu si Grandmaster Yap Cheng Hai ini. Iya. Wah. Gitu. Wah gila, berarti itu modalnya udah berapa banyak ya untuk dapetin sebuah ilmu ya. Seru tapi itu benar-benar ngebuka wawasan.
Wah, Dari yang tadinya skeptik, akhirnya ya udah begitu ngelihat dia kayak gitu, udah nyemplung habis-habisan, udah nyelam sekalian. Iya lah, $50.000. Masa mau pindah? Loh, kan itu nggak sekali Nggak jebret. sekali. Iya bener sih. Kan bener bisa sih. ngerem kalau nggak. Bener sih. Ini kan bener bisa sih. Tapi mundur. akhirnya udah karena yakin, terusin. Iya, gitu. Berarti dari kursus pertama lanjut lagi. Lanjut sampai sebetulnya udah sampai course yang graduation, itu kita udah cukup tuh jadi boleh buka konsultan. Cuman waktu itu saya belum pede, jadi saya ngulang modul kedua nih yang intermediate. Saya total ngulang 3 kali, ngambil 3 kali. Terus modul graduation saya ngulang sekali, jadi total ambil 2 kali. Untuk? Biar mantep. Oh emang buset. Iya kan, kalau enggak kan kita nggak boleh ragu-ragu kan. Ini kalau emang jiwa belajarnya beda sih Win. Beda Win. Kita tuh kalau udah, udahlah bisa gua, bisa. Gitu. Buka kelas gua. Bahkan baru yang modul 1 ya. Modul 1, ayo lu mau apa sini? Gue yang kerjain rumah lu. Nah banyak yang kayak gitu beneran. Oh. Beneran yang kalau Emang banyak teman-teman ya? lain begitu kelar elementary, intermediate udah pada Ngerasa buka bisa. konsultan. Nah saya kurang pede. Sampai udah kelar pun ya udah sampai ngulang di 2001 baru mulai berani. Jadi saya nge-review tuh. Latihan terus. Kan dia kasih materi nih. Sekian hari. Pulang tuh berbulan-bulan tuh kita Ngerjain itu. latihan, review Oh gitu. gitu. Sampai di 2003, waktu itu murid beliau tuh mungkin udah 5.000-an orang. 90%-nya bule. Gitu. Nah, dari sekian banyak itu dia manggil 12 orang untuk jadi instruktur. Salah satunya saya. Gitu. Jadi Instruktur apa nih maksudnya? untuk boleh ngajar kelas dia Ngajar itu. di Indonesia. Nerusin ilmunya. Ya, jadi saya sebetulnya boleh ngajar elementary intermediate di tahun 2003. Nah, sementara itu di tahun 2001 si Media Indonesia buka rubrik Feng Shui. Media Indonesia. Koran. Nyari ketemunya saya. Oke. Gitu. Jadi saya sempat ngisi rubrik Media Indonesia 5 tahun. Setiap Jumat tuh seperempat halaman. Ya. Berarti itu tanya jawab. Tanya Oh, jawab. orang nanya ngirim Surat. OCD balut jawabin. Ya, Wih. setiap minggu tuh. Jadi setahun ya 50 tayang lah gitu. Iya. Selama 5 tahun. Nah, gara-gara ngisi rubrik, tadinya ini masih tinggal di Batam nih. Jadi banyak dipanggil. Ke Jakarta. Orang-orang ngubungin Media Indonesia minta nomor saya, ketemu, ya janjian, akhirnya ke Jakarta lah, ke Sumatera, ke Kalimantan gitu. Itu untuk konsultasi dipanggil. Konsultasi Feng Shui. Gitu. Jadi pelan-pelan biro arsitektur saya tinggal. Jadi saya switch ke Feng Shui. Gitu cerita. Tapi biro arsitekturnya masih ada? Sampai masih ada tapi jobnya saya turunin. Karena si kerjaan Feng Shui-nya Feng naik. Shui-nya. Jadi lebih di Feng Shui-nya fokusnya Ya, sekarang. Gitu. Oh gitu. Nah gara-gara gitu sampai di 2004 ketemulah temen saya yang dosen di kampus. Ngobrol-ngobrol gini nih. Terus dia bilang, Sid, ilmu lu seru nih. Ke kampus dong, ngobrol. Gitu. Ya udah, ke kampus ngobrol sama ketua jurusan. Begitu ngobrol-ngobrol, lu siapin presentasi deh, 2 minggu lagi presentasi. Gitu ceritanya. Udah tuh. Jadilah ngajar. Jadi mata kuliah. Iya, presentasi di depan 17 dosen senior. Wah. Lebih dahsyat dari sidang akhir. Iya, iya. 17. 17. Gitu. Habis selesai. Ini posisi S2 berarti? S1. Oh masih Masih S1, S1. belum ke S2 ya? Belum. Habis, jadi kan ceritanya habis lulus S1, 89. 99 belajar Feng Shui nih. Nah 2004 diajak ngajar. Iya yang diajak ngajar itu Ngajar Feng langsung. Shui tapi di S1, arsitektur. Oke. Nah, habis di presentasi gitu tanya jawab bisa diyakinkan, akhirnya mata kuliah itu dibuka gitu. Keren. Gitu ceritanya. Mulai ngajar. Mulai ngajar. Tinggal masih di Batam. Sekoci ada gak nih anak Untar? Ada nih harusnya Ada, nih. harusnya. Kalau yang Untar arsitektur harusnya ketemu nih.
Kalau yang setelah 2004. Iya. Gitu. Berarti masih bolak-balik Batam Jakarta saat itu. Bolak-balik 2 tahun. Buset. Senin Batam ke Jakarta ngajar. Kalau ada klien ketemu klien, kalau nggak balik. Gitu. Buset. 2 tahun. Capek juga ya. Iya, habis gitu akhirnya ya boyongan pindah Ke Jakarta semua. Gitu ceritanya. Mulai S2 setelah aktif ngajar. Iya, setelah aktif ngajar di tahun 2010. 2010 ngambil urban planning. Di Untar juga, Untar punya juga. Punya PWK ya istilahnya. Perencanaan wilayah dan kota. Tapi kalau di Untar konsentrasinya dia urban planning, bukan urban design. Gitu. Bedanya? Kalau desain dia lebih nata bentuk Si bangunannya? bangunannya, kotanya bentuknya kayak apa gitu. Kalau urban planning kita ngitungnya. Kalau kita bikin mall, hidup nggak sih? Nah itu kerjaan planner, dia yang ngitung. Gitu kan ada tuh mall dibangun tapi mati kan. Banyak. Nah banyak. itu bisa jadi salah planning atau salah feng shui. Gitu. Kalau salah planning mungkin daerah sepi lu bangun mall mungkin salah gitu. Populasi masyarakatnya enggak segitunya mungkin. Betul. Jadi kalau planning kan kita juga ngitung market share nih. Ada gak sih marketnya? Kalau gak ada market bikin kan gak bakal hidup gitu kan. Ya. Tapi ada juga di daerah bagus tapi dia sepi gitu kan. Oh ada juga ya. Nah itu salah feng shui itu. Gitu. Apa aja sih Ko Sidi yang harus diperhatikan ketika ya itu feng shui dalam membangun sebuah. Jadi ceritanya saya baru akan membangun rumah di Purwokerto. Saya sedang punya prospek untuk tinggal di desa lah. Nah, slow living. niatnya. Mantap. Tapi kayaknya belum bisa sih slow living, masih harus kerja. Tapi maksudnya dipersiapkan pelan-pelan. Maksudnya kalau kayak gitu-gitu biasanya untuk membangun dari tanah kosong tuh apa sih yang perlu diperhitungkan? Kalau idealnya dari mulai milih tanahnya. Waduh. Udah kebeli lagi. Telat lu Bar. Ketemunya telat. Apa dari milih tanah tuh kayak apa misalnya? Jadi kalau quote dibilang setiap tempat baik adanya, setuju nggak? Enggak juga sih. Nggak juga ya. Kalau buat saya kalimat itu belum kelar. Setiap tempat baik adanya kalau sesuai fungsinya. Oke. Ya kan? Oke. Nah begitu juga dengan tanah. Enggak semua tanah itu bagus. Ada tanah yang jelek. Gitu. Tanah yang jelek? Tanah yang jelek dia akan membuat apapun yang ada di sekitar dia nggak hidup. Nah, lu kepikiran gak lu? Iya jadi brengsek. Salah nih gue nanya. Jadi kepikiran. Kalau secara sains sekarang tuh ada jurusan yang namanya geobiologi. Jadi waktu saya nyusun disertasi, saya ngambil tuh disertasinya dia. Ini dari Yunani. Cewek Dr. Lydia. Jadi dia dari jurusan geobiologi. Nah, di penelitian dia bilang bahwa bumi kita ini ada biologinya. Di dalam itu ada jalur-jalur energi. Jadi di bawah kita ini ada jalur tertentu yang namanya geopathogenic zone. Patogenik, membuat menyebabkan penyakit. Gitu. Nah, indikatornya apa? Misalnya rumput di situ tuh pada gersang. Kalau ditanam tanaman yang nggak hidup-hidup, itu antara lain tuh. Atau misalnya tol Cipularang ya? KM berapa tuh yang sering banget accident? 97. Nah, itu bisa jadi di bawahnya tuh ada kena jalur patogenik itu. Kenapa dia kecelakaannya nggak mau di 99? Kenapa di 97 terus? Nah itu. Jadi kalau yang secara kasat mata kan dibilangnya nurun lah. Iya. Tapi kan tikungan banyak kan sebetulnya.
Tapi kenapa di situ gitu kan? Oh. Nah itu antara lain karena ada jalur itu tuh. Kita taunya dari mana? Oh. Ya mesti dipelajari. Oh. nggak bisa awam Iya, kalian iya. langsung tahu, mesti dipelajari gitu. Nah kalau yang secara sains geobiologi mereka punya metode dia sendiri, tapi di Feng Shui kita punya metode kita juga. Gitu. Jadi kita ngelihat kontur, ngelihat aliran air, ngelihat di sekeliling misalnya apa ada sutet, ada apa, itu semua jadi pertimbangan. Nggak ada, sutet nggak ada. Aliran air. Aman. Kontur nggak? Berkontur nggak? Rata. Tidak berkontur begini. Berkontur. Begini. Nah kalau di Feng Shui kita ngelihat kontur itu kita udah tahu tuh kira-kira penghuninya kayak apa. Maksudnya nanti kalau orang tinggal di situ bakalan siapa gimana gitu. Itu Gimana? Kepikiran dia. mesti dilihat. Oh mesti dilihat ya. Dilihat. Tapi kalau tumbuh sih tanaman. Sekarang tanah saya lagi tanamin singkong sama tetangga. Dia minjem nanam singkong. Nah jadi nanti waktu mau ngedesain, ya itu dicocokin dulu, di fitting dulu, Iya. jangan salah ukur, gitu. Iya, tanahnya berkontur kok. Jadi yang sini lebih tinggi kan lebarnya 22 nih. Iya. Konsultasi. Ah, si colongan. Ya enggak maksudnya biar dapat bayangan aja. Ini lebih tinggi, ini lebih rendah. Tapi enggak jomplang banget sih. Gitu. Aman bar, aman. Ya dapat murah sih. Karena waktu itu pertimbangan saya beli tanah tuh ekonomi doang. Itu murah ya udah saya beli. Buat saya kebeli ya udah. Nah hati-hati, jadi gini, kalau saya Hati-hati Win. gini. Salah lu bar. Gini. Kalau saya nggak gitu rekomen beli properti yang orang jual BU. Oh, Gitu. karena Itu udah kasih indikasi kan, dia Kenapa kenapa nih jual sampai murah? BU. Berarti dia bermasalah kan? seenggaknya orangnya nih pasti bermasalah kenapa BU. Ini tayangnya masih lama kan? Gue jual dulu ya, jangan tayang dulu ya. Jangan tayang dulu nih. Gue lempar dulu nih, begitu laku baru tayang. Ya kan belum tentu jelas. Iya benar. Orangnya nggak jual BU kok, orangnya nggak jual Nah, BU itu. kok. Jadi kalau jual BU itu salah satu red flag. Oh, biasanya Gitu. ada apa-apa nih. Iya, dia ada masalah. Baru dia sampai ngejual properti. Kalau nggak mestinya dia beli. Kalau dia bagus harusnya dia nambah. Bukannya kurang. Gitu. Iya kan? Benar sih. Logis. kan? Logis. Heeh. Benar sih. Gitu. Jadi hindari beli properti BU. Oke. Kalaupun beneran mau beli, dicek dulu. Make sure supaya jangan sampai kenapa-napa. Oh. Sering denger dong, misalnya orang yang tadinya rumahnya begini, terus dia sukses, terus beli rumah lebih gede, udahannya gubrak. Ya, Iya ada kan? beberapa. Nah itu antara lain seringnya kayak gitu. Begitu dia pindah, feng shui-nya nggak cocok lagi nih sama dia. Nggak jalan, nggak perform dianya. Gitu. It's okay, it's okay. It's okay, Barry, it's okay. Langsung kepikiran. Mana udah lama lagi gak ke sono. Tapi gue penasaran kok sih di lo kan menggabungkan ya dalam tanda kutip menggabungkan lah antara arsitek dan feng shui ini gitu. Ada ilmu yang ini nggak? Maksudnya di arsitek tuh nggak gini loh. Bertabrakan. Iya bertabrakan gitu. Atau malah sejalan justru. Feng shui dan Sejalan. arsitek malah sejalan. Jalan. Jadi ahli feng shui yang paling pas itu memang harusnya arsitek. Oh. Karena feng shui berbicara properti. Kalau dia nggak punya pengetahuan tentang properti, jadi gini, kenapa ahli feng shui dengan arsitek itu sering berantem? Kalau si ahli feng shui-nya bukan Arsitek. nggak punya background Oke. tentang itu, karena arsitek itu kan fokusnya dia pengen ruangnya efisien, efektif, Ya, benar. flow-nya nyaman gitu kan. Nah kalau si ahli feng shui-nya nggak mudeng beginian, ntar keluar sarannya nggak klik nih sama si arsitek. Oh. Ya. Makanya mereka berantem. Oh. Nah kalau saya kan emang ngerti dua-duanya kan. Dua-duanya. Jadi ya bisa sinergi. Nah jadi gini, problemnya lagi satu adalah gini. Kalau di dunia akademik sebetulnya ilmu itu ada kelompoknya. Mhm. Jadi contoh kalau kita di universitas kan ada fakultas tuh ya.
Ada fakultas teknik, ada fakultas kedokteran, psikologi, ekonomi dan sebagainya. Terus di teknik ada arsitek, ada teknik sipil, ada industri dan sebagainya gitu kan. Benar, banyak. Nah, di Feng Shui, di ilmu metafisik Chinese, dia ada 5 kelompok ilmu. Jadi ada yang namanya San, philosophical. Ini kalau pernah dengar misalnya Art of War, pernah dengar dong? Sun Tzu, Ya, seni perang. Sun Tzu. Nah, itu philosophical, tapi itu ilmu perang. Nah, cuman di Chinese dia nggak nyebutnya science of war, tapi dia nyebutnya art of war, seni perang, gitu kan. Tapi di sini ilmunya nggak cuman itu, dia juga ada kalau misalnya nonton film Jet Li, Tai Chi gitu, itu juga masuk di sini. Sampai kalau misalnya ngelihat di rumah orang Chinese ada kertas warna hijau, warna merah di depan pintu tuh, perhatiin nggak? kertas warna hijau. Karena Hijau sih nggak pernah, hijau, merah sih pernah lihat. merah, kuning gitu ya. Nah itu hu, jimat Iya, itu. Itu ilmu jimat tuh. Nah itu juga satu kelompok ilmu nih. Di Art of War ini. Nah termasuk meditasinya. Gitu. Ini yang philosophical. Terus yang ada ilmu pengobatan. Kelompok ilmu pengobatan, akupuntur, Chinese medicine, refleksi kaki, gitu kan. Nah itu ilmu pengobatan. Terus dia ada ilmu tentang nasib. Ini kayak psikologi. Jadi di sini ada Pak Ce, ada Cewei Tosu, ada Tiepan Sensu gitu. Ada jurusan-jurusannya. Oke. Nah ini ilmu tentang nasib. Terus pernah tahu Samkok tahu dong? Tahu Samkok. Cukeliang tahu dong? Tahu. Nah Cukeliang ini pakai ilmu yang ada di sini. Ini namanya Pu, ilmu prediction. Dia pakai Cimen Tunca. Ini ilmu perang juga. Gitu. Nah terus yang terakhir adalah ilmu tentang permukaan. Misalnya tangan kita nih, ini kan ada permukaannya nih, ada garis-garisnya. Nah ini ada ilmunya. Muka kita ada bentuknya kan? Oh makanya katanya muka bisa dihitung. Iya. Ada permukaannya Iya. kan? Nah, rumah, tanah, ada konturnya kan? Iya. Ada permukaannya kan? Iya. Ini kelompok ilmu tentang permukaan. Jadi ini semua ada rumusnya. Oh makanya disebut sangat ilmiah. Iya. Karena semua ada rumusnya Iya. bisa dihitung. Iya, jadi bukan based on feeling. Iya, perasaan, kepercayaan doang. Enggak, jadi kalau yang belajar ada teorinya memang. Kalau yang palmistry, ini sekarang udah di computerize. Kan di scan, terus keluar kan kebaca. laporannya. Itu ngambilnya dari situ. Oh. Karena ada rumus, dia masukin program jadi formula kan. Habis scan, ketemu garisnya begini. Garisnya begini, hitungannya begini. Iya, gitu. Nah, jadi ini saya comparein antara tadi dengan fakultas teknik ya. Misalnya, insinyur sipil disuruh desain rumah, bisa apa enggak? Nanya lagi. Bisa. Bisa ya? Insinyur sipil bisa desain bangunan. Oke. Cuman desainnya pasti beda sama arsitek. Oh, Iya kan? karena kalau bisa sekedar bisa. Bukan keahlian. Beda fokus. Iya, iya. Kalau iya. insinyur sipil dia fokusnya tuh bangunannya harus kuat. Oke. Kekokohannya yang difokuskan. Kalau arsitek fokusnya tuh estetis dan fungsional. Oh. Nah, jadi kalau kita iya. Saya pernah lihat ini meme-nya di Instagram. Nah. Ada bangunan bagus terus kayak anak sipil pasti bingung melihat ini gitu. Ya, Karena itu. secara buat anak sipil nggak masuk akal nih bangunan begini. Iya. Oh iya. Gitu. Iya. Nah, jadi balik nih ke yang tadi ilmu tentang nasib. Misalnya orang Pace nih, disuruh ngatur feng shui bisa nggak? Bisa. Cuman beda fokus. Fokusnya beda. Jadi harusnya yang ngatur feng shui adalah ahli feng shui. Jangan orang Pace masuk ke feng shui. Kalau dia mau feng shui, dia belajar feng shui. Feng shui. Jadi kalau mau ngedesain bangunan, dia belajar arsitektur. Jangan insinyur sipil disuruh ngedesain estetisnya, nggak ketemu. Gitu. Karena tadi fokusnya. Gitu. Gitu ceritanya. Nah, kalau ngomongin kita masalah itu tadi kan oke nih, sekarang berarti sudah jelas nih, feng shui itu berarti sangat ilmiah. Ada hitungannya, ada arahnya. Hadap utara, hadap timur, hadap barat, itu ada penjelasannya kenapa dia, misalkan kalau hadap barat lebih bagus, hadap selatan mungkin enggak atau apa, itu ada penjelasan juga tuh. Iya dong. Jadi
Berdasarkan apa itu berarti? Pertama dari orangnya dulu. Oh iya benar, harus Iya kan? tahu orangnya dulu ya. Nah dari orang dimasukin ke apps keluar chartnya itu sebetulnya code. Ya kan kayak code kan. Iya. Nah code itu dia terjemahkan ke teori elemen. Gitu. Jadi teori elemennya Chinese itu ada 5 unsur. Tanah, api, kayu, logam sama air gitu kan. Nah dari tanggal lahir kita itu bisa dikonvert jadi elemen-elemen tadi. Nah nanti kita lihat nih, si A dia butuh elemen apa? Gitu. Nah setelah kita tahu kebutuhan elemennya, nanti di arah mata angin ini juga ada elemennya. Contoh utara tuh air, selatan itu api. Kalau kayak saya contohnya ya, saya ini orang yang butuh api, tanah, sama logam. Oke. Gitu. Nah, saya akan nyari ke arah yang ada elemen ini supaya sayanya bagus. Berarti kita nggak, misalkan kan orang-orang bilang bikin rumah hadap, misalkan bikin rumah hadap selatan bagus, itu nggak berlaku untuk Nggak semua ya. berlaku. Harus Lihat tergantung orangnya dulu. siapa yang tinggal di sana. Betul. Kan teorinya dibilang Iya, setiap iya. manusia unik adanya. Betul. Kok rumahnya sama? Makanya jangan tinggal di klaster. Kan sama, rumahnya sama semua. Milih. Mesti Oh, milih. dari sekian banyak itu milih yang Hitung. cocok sama kita. Betul. Bener. Gitu. Ya kayak beli baju kan boleh dong kita Bener milih. sih, Gitu. bener sih. Di fitting dulu, di fitting Banyak dulu. baju yang sama banyak, tapi kan ada yang mungkin ada yang satu yang jahitannya Ya. beda sendiri, Ya. tiba-tiba nggak cocok di Oke. Ya, di fitting dulu. Gitu. Iya. Seru. Menarik banget ini, menarik banget ini. Makanya sejam gak cukup kan? Iya Iya, benar. nggak cukup. Ini udah sejam belum? Udah. Hampir. Masih banyak. Pos ini masih mau sibuk nggak habis ini? Kalau belum kita tambah nih durasinya. Mau nih. lanjut. Iya, masih banyak Boleh, pertanyaan boleh. soalnya nih. Boleh. Masih banyak. Boleh. Lu masa udah habis pertanyaan lu? Masih ada. Gue sih masih banyak banget ini. Oh gitu. Nah berarti kalau alasan rumah tusuk sate itu jelek, itu karena apa? Kalau secara ilmiahnya? Jadi secara alamiah pernah nggak ngelihat sungai yang lurus? Sungai yang alamiah ya, bukan sungai bikinan. Enggak. Belok-belok. Selalu belok. Iya selalu belok betul. Ya kan? Nah jadi secara alamiah itu Qi bergeraknya meliuk-meliuk. Dia nggak suka lurus. Iya. Kalau lurus dia akan speednya jadi kenceng. Iya. Nah kalau ketika kenceng dia ngehantam kita tuh. Ya. Gitu. Saya nggak nyebut nama, tapi silakan aja Google, ada yang namanya rumah botol. Rumah botol. Itu rumah pejabat tuh, ya kan? Nah ntar Google ya, apa yang terjadi sama dia? Rumah dia tusuk sate. Rumah botol. Iya di Bandung. Rumah botol tuh sebutan nama rumahnya atau? Nama Rumahnya rumahnya. dari botol. Betul, ada dia Enggak beneran kan kalian? ngumpulin botol banyak dan di display di satu bidang, sehingga rumah itu Disebutnya rumah botol. Jadi ya, penasaran. Bandung. Rumah botol. Ya, udah tahu kan? Nah, Oke. Gua belum. Oh. Oke. apa yang terjadi? Yes. Dia percaya feng shui apa enggak? Enggak. Jadi feng shui enggak peduli dia percaya apa enggak percaya. Iya, iya. Dia jalan terus. Tetap jalan. Gitu. Nah bahayanya semana? Segitu. Bahayanya segitunya. Oke. Oh, jadi masuk akal nih. Oh gitu. Berarti idealnya dalam membangun, misal kalau kita mau beli rumah atau bangun rumah, kontak dulu ke ahli feng shui untuk melihat diri kita. Baru bawa ke alamat rumah yang ingin dibeli. Iya. Kalau di dunia properti ada istilah gini. Lihat 100, milih 10, beli 1. Gitu. Jadi kan gak ada salahnya kita lihat banyak dulu. Ya. Baru kita pilih, disortir ya kan. Nah baru kita pilih yang terbaik gitu. Gitu. Saya pernah ngasih tugas mahasiswa saya. Ini, saya suruh mereka riset rumah hewan-hewan. Rumah sarang raya, iya. sarang platypus, Sarang semut. sarang lebah, semut. Terus pada tahu rumah walet nggak? Tahu rumah Yang walet. bikinan. Ya. Nah, Yang bikinan manusia. yang bikinan manusia. Gimana si walet nemplok sampai dia mau tinggal di rumah yang kita bikin?
Pertanyaan lah. Pertanyaan. Emang dosen nih. Gimana ya? Si walet itu enggak, kita bangun nih. Iya kan kita bangun kita taruh dong. Kita taruh. Heeh. Dia nggak langsung masuk. langsung masuk. Betul, Iya. betul. Dia survei. Oh. Kan biasa rumah walet dipasangin CCTV kan. Iya. Ya, ya. Dia survei 2 minggu Si waletnya. si walet. Koberi beli rumah survei berapa hari? Oh itu belum, yang tanah itu lumayan lama sih muter-muter sih. Memang nggak bukan pilihan pertama. Jadi nyelihat At least satu. di-survey Iya, lah ya. nyari di mana terus lama kayaknya ini deh gitu. Nah itu prosesnya bener. Ngerasanya sih gitu. Ya. Tapi kan nggak tahu kalau hitungan kan. Waktu itu kan Ya. perasaannya kayaknya ini masuk deh, paling masuk akal. Ya. Nah si walet itu kayak gitu. Dia datang muter keluar. Besok datang lagi sampai 2 minggu. Baru mau main celok. Gitu. Jadi masa manusia beli rumah langsung beli gitu. gitu. Berarti kalau misalkan nih Ko Sidi, ada orang yang, kan ada tuh orang-orang yang suka mengandalkan perasaannya, merasa perasaannya sangat kuat kayak, gue sih pertama kali ngeliat ini langsung cocok sama ini. Itu Bisa. bisa jadi juga, bisa ya? Cuman agak susah dipegang. Jadi gini, feeling kita itu sangat fluktuatif, Oke. ya kan? Jadi bioritme orang itu naik turun. Ketika dia lagi fit, lagi bagus, asal nyomot pun dapat barang bagus. Oh karena sesuai kondisi Ya, si karena- orangnya nih, tubuhnya mungkin ya. Kita nyebutnya cinya Iya, lagi. cinya lagi bagus deh. Atau unnya lagi bagus, Ya. ya kan? Nah itu dia asal nyomot aja dapat barang bagus. Tapi kalau dia lagi suwe, udah milih gimana milihnya pun, Masih siar. nyomotnya yang salah. Gitu. Buset, berarti feng shui dan ini sampai segitunya ya ngitungnya ya. Iya. Detail banget. Detail banget ya. Dan individual banget. Iya individual banget, personal banget. Personal banget. Nah, tapi kalau bentroknya sama kenyamanan orangnya gimana? Salah Misal feng desain. shui-nya harus kayak gini-gini, tapi orang gue nggak nyaman kalau kayak gini. Biasanya jarang terjadi. Kalau dia Oh. tidak nyaman, itu sebetulnya indikatornya feng shui-nya nggak cocok. Harusnya nggak cocok iya lah. Ya, kalau cocok dia akan nyaman. Gitu. Oke. Beberapa klien saya yang setelah saya feng shui-in, itu ada yang bahkan bilang gini, aduh gue kalau udah nyampe rumah, itu udah nggak pengen keluar lagi deh. Nah ada yang kayak gitu, saking kliknya tuh. Gitu. Atau ada yang kerjanya di luar kota, dia bilang, Sid, rumah gue yang di sini manggil-manggil gue pulang. Gitu. Nah itu kayak gitu. Nah kalau saya sama Purwokertonya tuh begitu Kosit. Sama kotanya. Iya kalau udah di Purwokerto saya tuh berat banget mau balik ke Jakarta. Berarti bondingnya kencang kan Iya sama di situ. kayaknya makanya kalau saya tuh hari terakhir sebelum pulang ke Jakarta tuh pasti mellow. Nah, Jadi misalkan udah habis nih liburannya, saya kan cukup sering dulu tuh bisa sebulan sekali ke sana, seminggu gitu-gitu. Belum punya tempat tinggal, jadi di sana tuh numpang di rumah teman. Tapi emang Nyaman. iya nyaman terus kalau misalkan, aduh lusa ada kerjaan berarti kan hari ini harus pulang dong. Karena perjalanan hitung sehari deh, karena aku naik motor biasanya ke sana motoran. Malam terakhir sebelum tahu besok pagi harus berangkat ini, Melo. iya kayak Nggak enak. Berat iya gitu ya. bener kayak gitu tuh. Iya, iya. Nggak tahu perasaan doang atau emang gimana. Tapi itu cukup sering kejadian. Ya itu bonding kan. Berarti ada rumah pun bonding. termasuk kayak gitu ya. Yang kalau memang lagi cocok banget berarti. Betul. Kita sama semua yang ada di surrounding kita itu ada bondingnya. Oke. Jodoh-jodohnya, ada Iya, iya, jodohnya. iya. Kalau nggak jodoh, nggak klik. Gitu. Gitu. Nah, berarti kalau pertanyaannya misal kalau feng shui orang yang nggak nyaman berarti yang salah feng shui-nya, berarti misal kayak yang umum-umum misal kalau tempat tidur, posisi tidur nggak boleh ngadep ke pintu. Yang umum. Itu nggak ada teorinya sebetulnya. Oh, malah nggak ada teorinya itu. Iya. Itu lebih ke apa ya? Lebih ke culture. Jadi kenapa sih tempat tidur kita nggak mau kakinya ke pintu utama? Gitu Iya. kan? Itu karena dulu posisi jenazah. Dulu belum ada rumah duka. Kalau ada orang meninggal di rumah, kan naruhnya di ruang depan. Iya. Ya. Dan petiknya ngadep ke pintu kan. Iya. Ya, Dan benar. kakinya itu yang di sisi pintunya. Iya, iya. Heeh. Nah makanya tidur kayak gitu dibilangnya posisi jenazah. Oh. Gitu. Jadi Kayak mitos. Iya. Kepercayaan turun-temurun iya. aja. Sehingga ketika sampai di kamar, naruh kayak gitu pada nggak mau.
Nah, cuman kan kalau secara logis, kalau naruh di kamar begitu, emang di depannya pintu? Kan bukan, tembok kan? Kan udah beda situasi. Oh. Gitu loh. Jadi yang kita hitung sebetulnya arah itu bagus apa enggak? Menurut hitungan. Kalau bagus, go ahead. Jadi yang penting arahnya sesuai nggak Sesuai dengan hitungan hitungannya. yang kompas tadi itu dengan kita Iya. yang sudah dihitung juga. Betul. Berarti yang kayak gitu tuh cuma mitos hitungannya. Iya. Kepercayaan aja lah ya. Percaya iya. Ya. Misinformation yang beredar. Jadi Iya. misinformation yang beredar tuh banyak banget. Dan dipercaya turun temurun. Ya, jumlah tangga Iya, harus itu. katanya harus. Itu nggak ada teorinya. Secara Ya teori udah, nggak ada tuh. nggak ada. Di Feng Shui nggak ada tuh gitu-gitu ternyata. Jadi yang tangga kan maunya 5+1 kan. Ya kan, dia bilang lahir, tumbuh, sakit, tua, mati. Nah dia nggak mau di tua dan mati. Atau nggak mau disakit, maunya di lahir dan tumbuh. Makanya 5+1 atau +2 gitu. Nah ini namanya teori fase kehidupan. Ini teorinya siapa? Nanya lagi. Teori siapa ya? Teori siapa ya? Sebetulnya 4 mulainya dari Buddhism. Oke. Padahal Buddhism asalnya kan dari India. Ilmu Feng Shui asalnya dari China. Feng Shui ini umurnya udah 4.000-5.000 tahun. Buddhism baru 2.600-an tahun. Gitu. Cuman praktisi yang jadi ahli Feng Shui itu kan banyak kan biku-biku kan. Iya. Nah ininya masuklah ke Feng Shui gitu. Padahal nggak ada hubungannya. Dan dipakai sampai sekarang gitu. Di Feng Shui ada teori fase kehidupan. Tapi bukan 4, bukan 5, 12. Banyak banget ya. Banyak ya kan. Jadi nggak dipakai untuk hitung tangga juga. Kita pakai buat ngitung air. Incoming, outgoing water. Rumus advance itu. Oh. Gitu. Berarti tangga-tangga itu mah enggak tuh ya yang harus. Kita prefer ganjil iya. Ganjil sama tingginya. Kalau saya concern tingginya. Kalau naik tangga yang lebih dari 17 cm kagak enak. Jadi saya selalu minta kalau bikin tangga, tinggi trapnya itu antara 16 sampai 18 cm. 17, itu the best. Zaman. Naiknya pas, enak. Ergonomik kalau di arsitektur. Gitu. Nah itu klik dengan Feng Shui. Oke. Terus mitos. Karena ada teorinya tuh, ada hitungannya. Ya, dari Badan. postur. Iya. Gitu. Terus ada lagi tuh, penggorengan gak boleh keluar gitu kan. Udah denger ya? Enggak, maksudnya? Kalau masak arah ngegorengnya gak boleh ke arah pintu utama. Oh, belum pernah dengar. Belum tuh. pernah dengar itu. Itu banyak beredar. Terus ada lagi apa ya? Kloset gak boleh ke depan gitu kan. Klosetnya. Iya. Nah kayak gitu-gitu gak ada teorinya. Jadi itu banyak banget misinformasi yang beredar. Oh, jadi yang kayak gitu itu tuh bukan sebenarnya ya. Ya. Ada hitungannya sendiri. Gitu. Beredar. Salah gitu. Masih banyak Dim. Masa closing sih Dim? Masih banyak yang mau tanya Dim. Iya sih tapi 10-15 menit lagi lah Iya, masih boleh. aman. berarti kalau kita mau ngomongin soal ya Feng Shui itu logis dan segala macam berarti kita sebagai orang, misalkan kita ya orang umum nih pengen mendirikan sebuah bangunan, entah rumah, entah tempat usaha atau apa. Idealnya pertama kita sebaiknya cari yang satu paket kayak Kosidi nih, ngerti dua-duanya. Atau kan nyari yang ngerti dua-duanya nggak banyak ya? Yep. Nggak banyak kan pasti kan? Berarti ya kita harus nyari ahli Feng Shui dulu. Sebaiknya atau langsung Sebaiknya. arsitektur? Simultan sih. Berbarengan. Berbarengan. Ya ditemuin dua ini ngobrol dah lu. Ya. Tapi yang menarik adalah hal itu sangat jodoh-jodohan. Koberi dapat tanah itu jodoh-jodohan. Iya. Ya kan? Iya. Nah begitu juga kita ketemu arsitek, ketemu ahli Feng Shui itu jodoh-jodohan. Gitu. Udah ketemu pun belum tentu deal ya kan? Iya sih benar sih. Iya benar sih waktu itu waktu nyari tanah juga Kosidi, aku beberapa kali ini kayaknya oke nih. Tapi kayaknya enggak deh. Ada gitu-gitunya tuh kayaknya enggak deh, enggak dapat kliknya gitu. Ya. Jadi itu gitu faktornya gitu.
tergantung jodohnya, berjodoh apa enggak. Gitu. Kalau berjodoh Pikir-pikir ya dulu dah, langsung. Bang. Sekarang masalahnya lebih ke ngebangun sih gua. Iya. Karena niatnya tadinya mau di tahun ini. Hmm. Rencananya pengennya sih bangunan bertumbuh. Jadi sementara yang penting bisa tinggal dulu, bikin bangunan kecil dulu. Kecil. Iya, yang penting bisa ya kayak kosan aja sepetak. Ya. Yang mana nanti ketika rumah utamanya jadi itu fungsinya adalah menjadi studio buat kayak gini-gini, bikin konten. Atau kalau teman-teman datang ya bisa numpang tidur di situ, pengennya gitu. Tapi setelah denger ini kayaknya harus Cari ahli banyak feng shui, harus Bar. ketemu orang yang ngerti, kayaknya ya. Begitu biar paham. Oh. Iya. Jadi ada quote menarik tuh. Quote-nya dari si Perdana Menteri Inggris, Winston Churchill. Itu saya sampai sekarang masih bingung tuh. Kok dia bisa ngeluarin quote sekeren itu. Jadi si Winston Churchill ngomong gini. At first we shape our building. Thereafter the building shape us. Jadi pertama kita membentuk bangunan kita nih. Abis gitu bangunan itu ngebentuk kita. Gitu. Jangan sampai salah dibentuk sama bangunan. Nah itu dia yang penting. Benar. Gitu. Benar. Kalau dia salah ngebentuk kita, ya nggak karuan kitanya. Gitu. Berarti faktor rumah nyaman itu juga ya balik lagi ya emang harus sesuai kitanya dulu ya. Dia harus support kita. Dia support kita ya. Kayak kita pakai baju, Iya. jangan terbalik. Jangan kita yang support baju. Jangan, misalnya bajunya udah Apa ada sih? nih. Lu arah lu mau kemana sih? Ke situ, Bar. Kayak baju kata Rosidi Jangan kita tadi. support baju. Apa jangan kita support baju? Maksudnya, misalnya nih baju saya dipakai sama Berry, Iya. nggak muat. Betul. Jangan betul. dipaksain. Ya. Iya. Begitu juga kayak rumah. Oke. Lu kan mau pindah kontrakan. Jangan dipaksain. Gitu. Sejauh Tahun ini ini? belum. Oh, Abis iya, cuma kayaknya lanjut. oh gua. neranjut di situ karena cocok. Karena cocok. Oh. Budgetnya aja enggak. Makanya ini lagi pusing. Akhir bulan ini mesti bayar anjing. Iya kan lu tahun ini kan harusnya ya habis ya. Bulan ini. Bulan ini kan iya Bulan benar-benar. ini habis. Makanya jadinya lanjut di situ kontrakan Kayaknya lu. lanjut. Oh. Karena males pindahannya, Bar. Nah, Lebih ke males pindahan. Tapi nyaman sih nyaman tinggal mah. Oh. Berarti basicnya lu Kos ini mesti paham juga dong feng shui itu kan berarti orangnya. Berarti Iya. kan baru dipadu-padankan dengan bangunan. Bangunan. Makanya tadi Ko Sidi cerita dia juga bisa baca. pace. Pace. Iya. Penasaran gak lo? Enggak usah. Waktu. Udah oke. Ya. Udah oke. Iya nih kalau dilihat nih S1 arsitektur, S2-nya urban planner, S3-nya arsitektur berbasis feng shui. Wow. Gokil. Pernah diminta untuk ke pemerintahan nggak? Jadi konsultan pemerintahan. Saya nanganin gubernur, nanganin Oh, berarti pernah ya? anggota dewan, Pribadi atau untuk Untuk kota. kota. oh. Pernah? Saya kan waktu itu pernah diminta jadi staf sus Iya. Babel. Kalau itu berarti ngurusin tata kotanya? Waktu itu, cuman realisasinya nggak kesampaian karena anggaran. Oh tapi disiapkan plannya, Ya, udah pernah disusunin rapat. kayak gini, bagusnya gini-gini. Ya. Eksekusi mah lain hal Ya. karena menyangkut anggaran. Ya, gitu. Kalau klien saya banyakan non Chinese. Malah kebanyakan non Chinese. Malah percaya ya, Yes. gitu-gitu ya justru ya. Oh. Sama kayak waktu saya belajar Iya, banyakan iya. non Chinese. Chinese. Malah percaya berarti itu menandakan bahwa ya mereka lebih udah ngerti bahwa Ini ilmiah. ini ilmiah, Iya. bukan cuma sekedar ya itu percaya doang. Ya, kalau saya ketemu teman-teman muslim terutama tuh. Nanti biasanya setelah saya jelasin, mereka akan nyeletuk. Pantas Nabi kami bilang, tuntutlah ilmu walaupun sampai negeri Cina. Gitu. Antara lain kayak gitu. Iya. Gitu ceritanya. Oke lah kalau gitu. Sebenarnya masih banyak iya banget masih yang mau banyak yang ingin diobrolin. ditanyakan. Karena ada batasan Cuman, durasi. durasi dan waktunya nggak enak juga Benar. kita. Pasti sibuk dong. Benar. Makanya kayaknya kita sudahi dulu Pacinko episode kali ini. Tapi ini seru banget kok Sidi, serius. Ini obrolan Ilmu. yang
Ya kalau seru kan berarti kan kita penasarannya nggak habis-habis kan. Pengen tahu terus, pengen denger terus. Bener-bener Ini ilmu yang dosen. menarik, bener. Belajar Dan kita. Kalau mau join kelas saya boleh. Oh ada Sit-in. kelasnya. Beberapa kali di kelas saya di kampus pada sit-in orang dari luar. Boleh. Yang non mahasiswa. Iya. Ada yang sit-in beneran. Ngomongnya gimana? Masuk. Tinggal lapor aja. Ke admisi Untar. Enggak usah. Hah? Enggak usah. Terus ke mana? Udah duduk aja. Nanti saya ngomong ke prodi. Ini ada yang sit-in nih gitu. Oh, Gitu. boleh. Tapi kan bukan jurusan arsitektur, nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kayak cuman pengen denger aja gitu. Ada kok udah beberapa orang kayak gitu. Ada yang dari Bogor, penasaran. Ikut belajar aja. Satu ya. semester. Dengerin. Ya pengen tahu sih, gue lebih ke banyak pengen tahu karena nggak bisa dipungkiri kita makin tua harusnya irisannya ke sini rumah. Kita semester depan S2 Arsitektur Untar mau buka konsentrasi Feng Shui. Oh. Saya kira pertama di Asia Tenggara. Wow. S2. S2 Arsitektur. Kalau S1 kan udah tuh yang Cuma mata kuliah. Mata Kalau kuliah. S2 Oh. ini konsentrasinya Feng Shui. Konsentrasinya. Nanti tertulis di ijazah. wow. Magister Arsitektur konsentrasi Feng Shui. Wih, Gitu. ini keren. Boleh. Boleh lah Tapi di nanti. luar itu kalau ada orang mau kontak Kosidi untuk menggunakan jasanya bisa juga. Emang kerjaan ya. Iya bisa. Nah, bisa menghubungi ke 0813. Oh, ini nggak apa-apa nomor. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Nomor boleh, Instagram boleh. Oh. Ya udah nanti ditaruh nanti di dicantumin aja. cantumin lah ya. Kalau mau Ya. ngontak-ngontak siapa Benar. tahu setelah ini merasa Ada yang kayaknya gue butuh deh kayak gini nih. Benar, Gitu. boleh ke Kosidi. Benar. Ini menarik. Kalau nih. demand sebetulnya tinggi dan saya banyak nanganin corporate. Oh. Perusahaan ya, kantor. Kalau Ya. tahu Tahu. Tahu. perut Tahu. Oh, wow. Mas Panji suruh deh Comika dah, bener dah. Bener dah, maksud gue biar finansialnya bagus. Jangan-jangan selama ini bukan masalah Panjinya. Salah feng shui-nya. Salah feng shui-nya, bener dah. Mas Panji kemana? Lagi pergi ya? Harusnya dibacain tuh. Ntar kasih kontaknya dah. Iya suruh Mas Panji ngobrol. bener dah, ngobrol dah sama Kosidi dah. Iya. Oke deh, terima kasih banyak. Terima kasih Kosidi banyak sudah Kosidi mampir ke atas podcast kita. ilmu-ilmu dan informasi Bener. pengetahuannya. Ini sesuatu yang gak sekali. bisa kita dapat kalau kita gak ketemu langsung dan kenalan. Semoga ilmu yang disampaikan ini juga ada gunanya lah untuk Amin. Amin. para sekoci yang ada di manapun. Kalau gitu, terima kasih sudah menyaksikan Pacinko episode kali ini. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya.